Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Hakim dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan mempresentasikan laporan praktikum korosi. Tujuannya untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya korosi dan cara pencegahan korosi. Berikut ada landasan teori. Korosi adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi dengan lingkungan yang korosif. Korosi juga dapat diartikan sebagai serangan yang merusak logam karena logam bereaksi secara kimia atau elektrokimia dengan lingkungan. Proses pengkaratan termasuk proses elektrokimia, di mana logam Fe yang teroksidasi bertindak sebagai anode dan oksigen yang terlarut dalam air yang ada pada permukaan besi bertindak sebagai katode. Kedua, reaksi pengkaratan. Anode ada Fe min Fe2 plus Ae. Katodenya ada O2 plus 2HO 4E- plus 4OH. Kerugian besi yang terkena korosi yang dapat bersifat rapuh. Hal ini menyebabkan apabila besi dipakai sebagai pondasi bangunan atau jembatan. Karena senyawa karat juga membahayakan bagi kesehatan, sehingga besi tidak bisa dipakai sebagai alat-alat masak, industri, makanan, farmasi, ataupun kimia. Selanjutnya ada alat dan bahan. Alatnya ada 4 buah gelas plastik, karet gelang, plastik bening, cuka, paku tidak berkarat, air biasa. Langkah kerjanya, yang satu, menyusun rangkaian percobaan dengan menyusun gelas plastik seperti berikut. A. 2 buah gelas plastik terbuka, masing-masing berisi gelas ke-1 air plus paku. Gelas kedua CH3COOH atau air cuka plus paku. 2 buah gelas plastik tertutup, masing-masing berisi air plus paku. Yang gelas kedua pun sama dengan CH3COOH plus paku. Yang kedua, mengamati keadaan paku setiap hari selama 7 hari. Mencatat setiap perubahannya yang terjadi. Nah, ini hasil pengamatannya. Lalu pembahasannya, jadi pada hari pertama pada air terbuka dan tertutup, pada hari pertama itu paku belum terjadi perkaratan atau terjadi korosi. Sedangkan cuka terbuka dan tertutup, pada hari pertama juga belum terjadi pengkaratan atau terjadi korosi. Lalu pada hari ketiga, air dan cuka dalam keadaan terbuka, dalam air paku belum mulai berkarat, namun keadaan air terlihat sedikit keruh ya. Dalam cuka sudah menampakkan beberapa titik karat dan warna cuka mulai kekuningan. Air dan cuka dalam keadaan tertutup, di dalam air belum juga terjadi pengkaratan, tetapi terlihat ada embun-embun di sekelilingnya. Dan dalam cuka belum juga terjadi pengkaratan, namun sama seperti yang di air, terlihat warna ada embun-embun dan warna cuka pun agak kecoklatan. Lanjut, waktu hari ketujuh, dalam air dan cuka keadaan terbuka. Dalam air tampak paku agak sedikit berkarat dan air menjadi kusam. Di dalam cuka tampak paku menjadi warna hitam dan warna cuka menjadi coklat. Sedangkan dalam air dan cuka keadaan tertutup, dalam air paku tidak berkarat, namun tetap di sekelilingnya terdapat embun dan warna air menjadi keruh. Dalam cuka, paku tidak berkarat, namun berubah
menjadi hitam dan warna cuka jadi coklat namun tak segelap dalam kondisi gelas yang berisi air dan keadaannya terbuka. Kemudian ada pembahasannya. Jadi hasil pengamatan yang telah dilakukan, paku yang mengalami perkaratan ialah paku yang berada di dalam air cuka di dalam keadaan terbuka. Karena korosif terjadi sangat cepat apabila di tempat terbuka, tetapi apabila dalam keadaan tertutup tidak akan mengalami perkaratan namun mengalami perubahan warna pada paku. Jadi dapat disimpulkan korosif adalah peristiwa yang dapat mengalami kerusakan pada benda-benda logam akibat dari pengaruhnya lingkungan. Dalam peristiwa korosi, oksigen mempunyai peran sangat penting untuk menjadi terjadinya korosi. Semakin banyak oksigen, maka semakin cepat terjadinya korosi. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.